Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Oke, silakan silakan menyelesaikan posisi duduk Anda menurut kenyamanan Anda. Eh, Kalau boleh tahu perjalanan Anda sampai sini bagaimana? Apakah ada kendala kah atau semacamnya saat di perjalanan? Alhamdulillah perjalanan lancar karena cuaca juga cerah ya mendukung. Oh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lovencia Cantika Isworo, biasa disapa Loven. Saya dari Universitas Boswa, Fakultas Psikologi. Um, saya melakukan konseling hari ini itu hanya untuk kebutuhan praktikum ujian semester. Jadi pada sesi konseling itu akan berjalan selama 30 sampai 45 menit kurang lebih. Nah, kalau semisal ada pertanyaan atau uh, yang kayak semisal tidak bisa untuk dijawab, uh, bisa juga tidak untuk dijawab. Jika bisa langsung dijawab saja. Nah, kita sebelum memulai konseling mungkin bisa untuk mengisi lembaran riwayat hidup. Nanti ada diisi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan suku bangsa sesuai isi data diri Anda. Sudah. Nanti dilanjutkan di lembar pengisian RMB. Sini nanti kamu tulis nama, usia, pendidikan, sama tanggal hari ini. Lalu diisi sesuai Anda paling suka apa, mulai dari nomor 1 sampai 12. Sudah. Sudah. Oke, baik. Kita langsung saja. Nah, sebelum kita mulai, apakah sebelumnya Anda sudah pernah mengikuti uh, tes atau sesi konseling wawancara karir sebelumnya? Sejauh ini belum sih, ini yang baru pertama kali. Baru pertama kali. Nah, sebelumnya itu Anda berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara dan kebetulan saya anak pertama. Anak pertama. Kalau pekerjaan ibu dan ayah sebagai apa? Kedua orang tua saya kebetulan jadi guru. Jadi guru, dua-duanya guru Dua-duanya ya. guru. Nah, kalau hubungan keluarga seperti kayak ayah dan ibu, saudara-saudara, apakah berjalan lancar kah atau ada kayak kendala semacamnya? Hubungannya lancar karena ya kita saling terbuka lah antara satu sama lain. Komunikasi. Berarti kayak anak dan orang tua juga saling terbuka ya? Iya, saling terbuka. Uh, bisa bisa Anda ceritakan apa hal utama yang membuat Anda memutuskan untuk datang datang pada sesi konseling hari ini? Yang membuat saya tertarik dan datang ke tempat ini itu awalnya karena saya ragu dengan pilihan saya. Karena kan saya sebagai siswa SMK ya, iya, ketika lulus dari SMK saya ragu dengan pilihan antara langsung bekerja atau ingin kuliah. Kalau dari perspektif orang tua itu
pastinya kuliah dulu karena kuliah. orang tua juga pendidikannya lumayan bagus, jadi pasti menyarankan anak-anaknya untuk kuliah dulu. Hmm, Tapi sebelumnya eh, karena saya mau lanjut kuliah dan yang saya pilih itu tentu di jurusan yang berbeda dengan jurusan saya sekarang di SMK, dan itu yang menjadi kontroversi antara saya dan orang tua saya hmm. dan membuat saya bimbang. Nah, berarti kayak bingung ya masalahnya. Iya, membuat bingung. Sebelumnya tuh jurusannya di SMK itu apa? Jurusan di SMK sekarang itu tetap boga. Boga. Tetap boga. Eh, apa sih yang sering Anda rasa atau pikirkan ketika semisal ingin bersiap-siap berangkat untuk di pagi hari lah gitu. Ketika saya bangun di pagi hari itu yang saya rasakan tentu perasaan bersemangat ya, selalu excited tentunya. Excited untuk di pagi Apalagi hari untuk ya. di pagi hari Hmm. bertemu orang-orang baru lah, dan untuk menjalani hari. Hmm. Oke, sejak kapan perasaan Anda mulai muncul ketika em, sorry, sejak kapan pikiran itu mulai muncul pada saat apakah baru sekarang kah atau sebelumnya baru muncul kah itu perasaannya kayak tidak nyaman, jenuh, bingung terkait karirnya mulai muncul itu produktivitasnya Anda? Sejujurnya baru-baru ini sih karena kan eh, ini lagi masa-masa persiapan untuk keluar PKL, praktik kerja lapangan. Jadi eh, baru-baru ini saya merasa bingung karena baru-baru ini mungkin harus semua saya totalitaskan bagaimana nanti ke depannya jenjang karir apalagi setelah lulus SMK. Baik. Dari kan ini mau keluar PKL. Nah, dari sekian banyaknya praktik yang sudah kamu ikuti nih, kan kalau boga itu kan ada pastry, bakery, pantry begitu atau di kitchen semacamnya. Nah, bidang apa sih yang sebenarnya paling kamu suka begitu, yang bikin kamu semangat dan bikin betah lah lama untuk di dapur? Sejujurnya semua bikin betah sih, tapi eh, ada poin plus dan minusnya. Tapi yang paling mencolok ya tentu dari bidang main course. Ini kalau eh, kurangnya itu di mana? Kalau main course sih kurangnya mungkin dalam ketelitian rasa ya, tapi yang membuat dia lebih gampang karena kita mudah untuk mengakalinya. Beda beda dari segi pastry dan bakery yang kalau sekali gagal ya sudah gagal. Iya, pasti beda kan. Iya, Kalau main course kan itu masih bisa diakalkan, iya. biar mau jadi bagaimana kan bisa jadi. Kalau pastry kan pasti itu sudah tidak bisa lah untuk diakali. Untuk diselamatkan. Iya. Nah, menurut kamu nih yang paling seru praktik tata boga, apakah saat proses memasak atau menata eh, kayak plating gitu, atau ketika melihat orang lain puas dengan masakanmu? Menurut kamu itu bagian apa yang paling seru? Sejujurnya orang-orang pasti akan setuju karena yang paling banyak orang tunggu-tunggu adalah saat ketika orang-orang mencicipi masakan kita. Apalagi ketika orang-orang senang dalam mencoba masakan yang kita sudah susah payah buat dan mereka nikmati. Itu kayak semacam kepuasan lah. Ya sih, karena apalagi kan kalau semisal gratis kan Ya, pasti lebih puas lah lebih pokoknya. puas. Mm-mm. Baik, ada ada ndak menu atau jenis makanan, jenis masakan yang tentu paling kamu kuasai lah dan sering kamu coba bikin sendiri di rumah? Kalau yang
biasa sering saya bikin di rumah itu justru di bidang pastry, terutamanya Pastry. terutamanya di donat ya, karena Hmm. eh, cara eksekusi adonannya juga tidak butuh perlengkapan yang seperti oven, cukup digoreng kan, suatu kemudahan ketika keterbatasan alat di rumah. Jadi Baik. ketika kita ingin mencoba-coba membuat adonan tapi eh, alat-alat di rumah yang terbatas, maka kali ini itu mengeksekusi adonan itu menjadi donat. Hmm. Berarti lebih sering bikin donat ya di Ya, rumah. sering donat. Kalau kayak semisal kekurangan alat. Kekurangan alat kan, Hmm. kalau membuat roti lain itu butuh oven lah segala macam. Hmm. Oke. Nah, eh, semisal nih kamu sudah tahu mau PKL di mana begitu, kayak apa sih yang paling kamu takuti pada saat memasuki nanti di lingkungan industri? Yang saya takuti sebenarnya bukan pekerjaannya, cuman eh, akhir-akhir ini kebanyakan dunia industri itu seringkali mengalami masalahnya namanya eh, apa ya, masalah semacam senioritas dalam dapur lah contohnya. Ya. Kan tapi kalau untuk saya tidak terlalu bermasalah, tapi yang menjadi acuan ini untuk teman-teman saya yang perempuan contohnya. Hmm. Karena sudah banyak kasus sebelumnya tentang senioritas yang kelewatan batas. Kelewatan batas itu kayak seperti apa? Kayak terlalu sering disuruh-suruh kah atau semacamnya? Kalau suruh-suruh, kalau suruh-suruh sih ya wajar lah kalau misalnya ada dalam kaitan pekerjaannya. Cuman senioritas yang saya maksud ini kayak untuk kenikmatan pribadi lah. Hmm. Jadi kayak menguntungkan pihak tertentu tanpa ada keterkaitan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Hmm. Baik. Nah, menurut kamu selain kemampuan plating atau memasak, keahlian apa lagi yang kamu bisa yang keahlian apa lagi yang wajib dimiliki sih di staf industri? Selain plating dan masak, Ya. yang harus kita miliki itu terutama yang paling penting bukan cuma untuk industri ataupun apapun itulah, semua industri harus punya yang namanya skill berbicara. Berbicara kepada pelanggan, berbicara kepada atasan, teman. Itu adalah skill yang paling penting lah untuk dimiliki, skill dasar. Hmm. Berbicara dan yang pastinya manners, adab, Oh ya, pasti juga mental dan fisiknya juga mental ya. dan fisik. Karena apalagi kan kalau mau keluar PKL itu kan pasti harus kuat juga Kuat mentalnya ya. dan fisik. Oke oke. Nah, kalau nanti saat PKL nih, kamu dikasih tugas yang belum pernah kamu kerjakan, eh, yang belum pernah kamu kerjakan di sekolah lah, bagaimana kamu untuk mengatasinya? Tergolong gampang sih kalau kita punya pribadi yang ingin selalu bertanya. Ya, Hmm, solusinya bertanya. ya. Bertanya kepada senior-senior, bertanya kepada sesama. Karena seperti pepatah ya, tidak bertanya maka sesat di jalan. Hmm, siap siap. Oke. Nah, selama kelas 10 sampai 11 saat ini, materi atau teknik masak apa yang menurutmu itu paling menantang lah untuk Anda? Apa sih yang paling menantang gitu ya, masakan paling apa gitu yang paling susah lah? Kalau yang paling susah ya relatif sih, tapi menurut saya mungkin di bagian pastry dan bakery lagi-lagi. Karena memang Hmm. kesulitannya ada ya di situ. Oh, Bagaimana cara kita mengadon, takarannya yang harus pas, teknik
mendiamkan adonannya segimana, di suhu oven, dan itu harus diperhatikan sedetail mungkin. Jadi ya itu tantangannya. Kita tinggalkan sedikit saja, kita Pasti salah sedikit, berubah ya. pasti jauh dari ekspektasi, keluar dia dari jalur. Oh, berarti harus lebih teliti lah Lebih untuk teliti. melakukan hal itu, kayak contohnya tuh dari tadi seperti payen pastry dan bakery ya. Bakery. Baik-baik. Kalau di dunia tata boga itu kan kerjanya cepat nih, fisiknya cepat, capek, dan harus lebih teliti lah. Bagaimana kamu menyikapi tekanan itu, atau rasa lelah praktik pada saat PKL nanti atau di sekolah lah? Kadang orang menyikapinya itu yang pasti kalau mau kita melakukan pekerjaan itu terlebih dahulu, yang kita siapkan orang-orang, apalagi Gen Z ya sekarang, itu yang harus diperbaiki moodnya terlebih Iya. dahulu. Mood itu yang penting. Kalau moodnya sudah hancur, jelek, ya pasti pekerjaannya susah lah. Jadi yang penting sih moodnya baik. Ya, kalau memang niat dilakukan ya akan lancar pasti. Ya pasti kan itu, kalau mood kan itu pasti berubah-berubah, apalagi Iya. Gen Z. Pasti itu kayak cepatlah berubah jadi. Tapi kalau semisal kayak disuruh atasan lah begitu, bagaimana? Kalau disuruh ya tergantung cara menyuruhnya bagaimana. Kan kadang kita disuruh-suruh untuk letakkan ini, tapi kita tidak diberitahu lah ya mau ditaruh di mana, ini kan kita tidak tahu. Kalau itu kan yang bikin juga mood kita kadang-kadang turun. Kita tidak tahu ini mau di mana. Disuruh, asal disuruh saja. Asal disuruh tapi Ya, tanpa tapi ada arahan. Ada arahan. Nah, Yang iya jelas, juga sih, ya. karena pasti itu juga bikin agak menjengkelkan, karena sudah disuruh tapi tidak tahu arahnya mau kemana. Iya, mau terima beres saja. Mau terima beres, padahal terus begitu-begitu sudah dimarahi lagi, padahal salahnya sama atasan gitu. Iya. Terus selain kemampuan memasak, keterampilan apa sih lagi yang kamu rasa lebih menonjol lah dalam dunia kamu? Misalnya kayak pintar komunikasi kah, pintar berjualan, pintar kayak menawarkan begitu semacam dan lainnya seputaran hal itu. Tentu yang pertama itu berjualan, apalagi menawarkan. Ya kan satu kesatuan ketika kita mau tahu berjualan ya harus pintar, lancar komunikasinya, berbicaranya kepada calon customer. Jadi yang paling saya pentingkan itu bagaimana teknik berjualan. Apalagi kan jauh-jauh dari boga dan penjualan. Ya juga sih, karena pastikan itu kalau kita masak kan, kalau bukan dijual kan ya pasti kita menawarkan ke orang-orang gitu, kayak promosi lah ceritanya. Jadi pasti kita harus tahu lah untuk cara berkomunikasi kepada orang bagaimana supaya bisa laku lah itu jualannya. Supaya lebih tertarik. Lebih tertarik gitu. Nah, kalau kamu ingin langsung berencana kerja nih, kamu lebih tertarik ingin menjadi apa, dan apa sih alasannya kamu ingin menjadi bagian dari itu? Kalau langsung kerja, yang ingin saya lakukan ya bekerja di industri boga dulu ya. Karena untuk alasan terutama itu yang mau saya cari adalah membangun relasi. Relasi yang penting antara industri boga satu sama lain. Ketika kita sudah ditempatkan di satu tempat, maka jarang sekali kita tidak dapat yang namanya relasi dari contohnya hotel ini ke hotel yang lain. Ketika kita sudah pernah ditempatkan di hotel ini, pasti nanti
akan ada kita dapat orang dari hotel seberang yang akan menyeberangkan kita. Hmm. Oke, berarti lebih tertarik ke tetap boga saja ya. Tetap boga. Ah. Nah, jika orang tua kamu nih minta kamu kuliah, tapi kamu sebenarnya ingin langsung bekerja karena kekurangan ekonomi, atau sebaliknya, bagaimana kamu menyikapi perbedaan itu atau perasaannya? Ya, mungkin ini yang memang saya rasakan sekarang karena orang tua saya mau saya kuliah lah ya. Apalagi tidak mau menyia-nyiakan perjalanan SMK jurusannya, jadi mau lanjut saya kuliah di jurusan yang sama. Sebetulnya agak bagaimana ya, karena kan yang kita lawan ini orang tua. Jadi ya ada rasa ingin mengikuti bagaimana permintaan orang tua dan bagaimana rasa ingin hidup sendiri. Tapi ya lagi-lagi kita terutamanya harus dengar bagaimana pendapatnya orang tua. Tapi kalau memang kita punya jalannya sendiri dan kita jelaskan pelan-pelan kepada orang tua kita dengan bahasa yang sopan, jelas, bagaimana ke depannya, pasti orang tua akan setuju juga. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya dan tujuan kita yang jelas. Karena bagaimana orang tua mau setuju ketika tujuan kita juga agak hilang arah begitu ya. Jadi orang tua maunya kita jelas dulu bagaimana, jadi dia baru bisa kita ikuti jalan kita sendiri. Kalau semisal nih kayak orang tua Anda tidak menyetujui dengan jurusan kuliah yang kamu mau semisalnya, atau orang tua kamu, apalagi orang tua kamu maunya ini tapi kamunya tidak mau yang itu, jadi semisalnya itu kamu bagaimana? Apakah tetap mengikuti kata orang tua atau mengikuti dengan kata kamu sendiri? Kalau saya sih mau dengar dulu menurut pendapat orang tua saya kenapa alasannya mau mengajak saya ke jurusan itu. Tentu pasti ada alasannya. Jadi pasti harus ada pertimbangan yang matang karena percuma juga kalau kita mau ikuti kemauan orang tua tapi hati ini tidak ikhlas. Jadi kayak sia-sia lah. Karena pasti itu akan merugikan lah untuk semuanya, yang termasuk yang contohnya itu yang merugikan seperti kayak waktu, keuangan, tenaga dan semacamnya lah yang berkaitan dengan itu, pastinya akan terasa rugi. Nah, setelah lulus nanti nih, bayangan kamu itu ingin bekerja di mana? Apakah di dapur hotel kah, restoran, atau kapal pesiar, atau bisa jadi kayak membuka usaha sendiri lah, atau lebih ke lanjut kuliah begitu? Kalau ditanya setelah lulusnya, pasti jangkanya ya mungkin 1, 2, 3 tahun ke depannya. Jadi ya mungkin untuk saat ini saya lebih tertarik untuk ke dunia kerja dulu, terutama di hotel atau restoran besar. Kan di 11-12 lah antara hotel dan restoran besar. Nah, kalau kemudian setelah kita lalui semua itu ya meningkat lagi, berpindah lagi ya, berarti lebih berpindah yang lebih atasnya lagi lah ya, lebih atasnya lagi supaya ada tantangan baru lah. Tapi kalau ditanya mau lanjut kuliah, ya saya juga mau lanjut kuliah tapi ya di luar jurusan yang berbeda lah, karena mungkin kalau di jurusan yang sama kan untuk belajar kita bisa dapat di pembelajarannya juga di hotel kalau kita sudah kerja, karena itu gampang kalau mau di umpamanya untuk mendapat pembelajarannya, apalagi kita sudah punya dasarnya. Jadi ya
kayak mau dibilang sia-sia juga tidak, tapi ada yang opsi yang lebih baik lah. Lebih baik karena bekerja itu eh, lebih cepat dapat Lebih cepat tangkap lebih masuk. cepat Iya. tangkap. Berarti lebih suka yang langsung bekerja begitu, Ya, langsung terjun ke langsung lapangan, terjun ya, lapangan dibanding kayak dibanding pembelajaran pembelajaran kayak seperti teori-teori ya, begitu. teori. Dan berarti lebih dominan ingin bekerja ya Lebih dibanding dominan dengan bekerja kuliah. ya untuk sekarang ini gitu. Nah, terus kalau disuruh memilih antara menjadi profesional chef atau kayak bekerja sama orang lain atau menjadi foodpreneur kayak buka usaha makanan sendiri lah. Kamu lebih condongnya tuh kemana antara dua tadi tuh? Kalau saya pastinya buka usaha sendiri, karena sendiri. ya sekecil apapun usahanya tetap kita di dalamnya itu bosnya. Karena itu yang paling utama. Walaupun kecil tapi setidaknya kita yang punya, kita bosnya. Kenapa tidak ingin bekerja dengan orang lain lah begitu atau memasuki industri-industri yang besar begitu? Eh, jawabannya sih sebenarnya bukan tidak mau ya, karena ini semacam jawaban saya ini kayak ujung karirnya nanti saya bagaimana, ya pasti mau jadi buka usaha sendiri. Begitu rata-rata orang sekarang memang bekerja dulu sebagai profesional chef lah, sebagai kerja dengan orang lain lah, dan ujung-ujungnya itu akan menjadi pembelajaran dan membuka fase baru yang membuat dia bisa buka resto sendiri. Jadi dia belajar dulu, kita belajar dulu kepada orang lain, baru kita bisa melangkah untuk berdiri sendiri ketika orang-orang lain sudah membukakan jalan. Baik. Berarti lebih mau buka resto sendiri ya, atau usaha sendiri begitu. Supaya walaupun kecil tapi kita bosnya. Kita bosnya. Kita yang punya. Baik. Nah, untuk PKL nanti nih, kamu sudah ada gambaran kah yang ingin ditempatkan di industri mana? Seperti apa sih juga agar bisa mendukung lah untuk kedepannya? Kalau untuk PKL yang saya gambarkan itu, saya mau sekali kalau ketika ditempatkan di tempat PKL itu tempat yang kami butuhkan memang sedang butuh karyawan. Jadi ketika semasa PKL melihat kinerja saya bagaimana bagusnya, apalagi kalau memang bagus dan suka, saya mau sekali kalau misalnya setelah selesai PKL ya ditarik kembali untuk bekerja di tempat tersebut. Jadi supaya ada karir pasti lah, supaya untuk mengikat bagaimana ke depannya. Jadi saya mau sekali kalau di tempat PKL nanti itu yang membutuhkan karyawan memang, dan akan suka sama kinerja saya. Kalau semisal nih kayak kan sudah keluar industri, terus kayak tidak dipanggil kembali lah atau dipulangkan lah ke sekolah, bagaimana kayak perasaan kamu gitu? Kalau Dipulangkan dari industri karena mungkin ada problem apa begitu, rasanya bagaimana itu menurut kamu? Perasaan pertama pasti ya kecewa dengan diri sendiri, karena suatu penyesalan ketika kita melihat teman-teman lain masih berada di industri, sedangkan kita sendiri ini ditempatkan di sekolah, tidak menyelesaikan praktik kerja lapangan yang kita sudah kerjakan, apalagi sudah jalan 3 bulan lah, 2 bulan, tapi ujung-ujungnya tidak selesai. Tapi yang pasti yang harus kita lakukan bukan untuk menerima begitu saja, tapi bangkit lagi dan mencari tempat lain pastinya. Berarti lebih mencari tempat lain begitu kalau misal memang sudah tidak bisa diterima lagi, sudah dikeluarkan kan, yang
opsinya dari sekolah pasti akan dicarikan tempat lain yang bisa menerima. Hmm. Tapi kalau semisal nih kayak dari pihak sekolah tidak mengizinkan untuk mencari tempat lain, itu bagaimana? Kalau tidak diizinkan ya belajar dari tahun-tahun kemarin, ada juga yang bukan ada, banyak juga yang dipulangkan, tapi yang dipulangkan ini tidak berubah lah. Kayak disuruh datang ke sekolah untuk jaga unit boga, tapi tetap malas-malasan. Tapi ada salah satu temannya itu berbeda. Dia tetap datang, hadir dan eh, aktif. Dan kata salah satu bukan kalau ketua jurusan saya itu, dia malahan justru suka dia pulang karena Kinerjanya kinerjanya lebih yang membuat bagus. dia lebih bagus dan produk-produk buat dia laku lah. Oh, Jadi berarti karena eh, ada perubahan, ada perubahan ada perubahan dari dipulangkan dari hotel, dipulangkannya dari hotel, makanya lebih disukai lah lebih dari disukai ketua dari jurusannya. ketua jurusannya. Jadi kayak mungkin memang suatu hal yang buruk, tapi dia hal buruk itu bukan tidak dia sesali, tapi dia bangun untuk mencari jati dirinya, mencari keahliannya tersebut. Dia Hmm. bangun lagi. Berarti lebih dia ingin tetap membangun keahliannya, Ya, walaupun sudah walaupun sudah dipulangkan, dipulangkan, tapi dia ingin mengembangkan lagi, dia ingin mengembangkan lagi, dia memulai lagi mulai lagi. Nah, baik. menjadi yang lebih baik. Nah, selama belajar boga sampai kelas 11, bagian mana yang paling kamu sukai dan apa sih hal yang bikin kamu pusing sebenarnya? Kalau belajar buka kan istilahnya ya belajar ya, walaupun sebelum praktek kadang itu yang paling kita tidak suka itu, terutama diri saya sendiri, adalah membuat perencanaan untuk produk yang akan kita buat. Ya susah aja menghitungnya, menghitung harga pasar lah, mengkalkulasi, ya kayak pekerjaan yang berat contohnya. Apalagi kita semua disuruh bikin satu persatu. Berarti yang eh, hal hal sulit yang menurut Anda itu berarti yang kayak membuat perencanaan di jurnal ya? Iya, membuat jurnalnya, perencanaan. Berarti kayak semisal harga pasar gitu, Harga harganya pasar, berapa, ya. hasil jualnya berapa, Hasil jualnya berapa, hmm, waktu pekerjaannya berapa, kan harus berarti kita dipikirkan berarti itu ya menurut kamu yang menurut saya. sulit untuk kamu. Untuk saya. Kalau hal yang menurut kamu mudah nih, itu apa? Kalau muda, Selama belajar di Boga begitu. yang paling mudah dan paling menyenangkan, ya mudah dan menyenangkan waktu saya belajar itu pada saat menghias makanan, platingnya. Lebih plating. Iya, kan di situ kita semua menumpahkan bagaimana karya kita, bagaimana pokoknya imajinasi lah, berimajinasi tentang makanan ini dibuatnya untuk orang-orang tertarik bagaimana. Jadi ada bukan kemudian ada kebahagiaan di dalamnya lah. Walaupun agak sebagian orang itu sulit, tapi Ya, jadi, karena pastikan itu semua orang berbeda-beda. iya, Ada yang menurut menurut mereka gampang, ada juga yang susah. bisa. Karena pasti tergantung dari niatnya mereka, apakah mereka suka melakukan hal itu, apakah tidak. Nah, selanjutnya waktu mikirin tentang magang nih atau praktekin nanti, hal apa sih yang bikin kamu nanti merasa khawatir lah dalam melakukan magang atau karir semacamnya? Yang bikin khawatir justru dari tekanan orang-orang sih, karena kan ya kadang kita bisa kontrol diri kita sendiri, tapi orang
bisa saja berbuat senaknya sama kita. Kadang membuat panik lah, bikin hal-hal cerita yang padahal kita sendiri ya enjoy, relax dengan keadaan itu, tapi kita dengar orang-orang, kita lihat sekitar kita ya membuat perasaan dari dalam diri kita itu keluar khawatirnya bagaimana. Berarti yang sebenarnya bikin khawatir ini bukan karena dari perasaan kamu, Dari perasaan berarti dari kayak orang-orang gitu ya, yang dari perspektif orang lain yang contohnya sudah merasakan lah, sudah tahu lah pengalamannya ada. Kadang yang bikin yang membuat kita merasa khawatir, tapi sebenarnya tergantung masing-masing orang cara menyikapinya, karena kadang ada orang yang membuat itu semacam gangguan, tapi ada orang juga menjadikannya sebuah pembelajaran. hmm, Jadi berarti lebih khawatirnya karena dari orang ya, kayak dari cerita tentang pengalaman mereka itu seperti ya, apa, makanya jadinya kayak membuat Anda khawatir dan semacamnya. yang khawatir. Apalagi waktu kemarin kan memang kita diperlihatkan secara langsung waktu eh, kalau saya balik ya, terutama yang waktu bagaimana laporan pekerjaannya, bagaimana pekerjaannya di sana. Jadi kita memang diperlihatkan kerjanya di sana bagaimana. Dan Hmm, diperlihatkan itu bukan semena-mena untuk membuat takut, tapi untuk belajar. untuk belajar. Baik. Nah, apa sih tantangan terbesar kamu saat menguasai teknik memasakkah? Apakah karena keterbatasan alat atau bahan atau semisal kurang latihan kah atau metode belajarnya? Yang paling menonjol sih dari saya metode belajarnya. Karena apalagi di sekolah saya kemampuan guru kan berbeda-beda, bagaimana cara mengajarnya. Kadang kita lihat sekolah kayak kita suka membanding-bandingin sama sekolah lain, bilang kok dia diajar kayak begini, kita tidak. Kenapa gurunya ajarnya begini, kita tidak. Karena metode belajar yang membuat kita menjadi kekurangan lah. Apalagi nanti ada culture shock kalau kita di industri. Berarti lebih eh, dominan metode belajarnya ya Metode belajarnya. dibanding kayak keterbatasan alat Keterbatasan atau alat. kurangnya latihan Karena gitu. kalau keterbatasan alat ya, ya dari sekolah kita disediakan kan, dari pemerintah memang menyediakan dana bos untuk persiapan alat semua. Kalau kurang latihan ya tergantung pribadi masing-masing bagaimana latihannya ketika sudah diajarkan. Nah, yang menjadi masalah metode belajarnya bagaimana. Karena Hmm, yang mengajarkan bukan kita, kita kan yang diajar. mm-mm. Metode Karena belajar masing-masing guru yang berbeda. karena pasti juga kan orang-orang itu berbeda cara pengambilan belajarnya bagaimana. Ya. Nah, apakah kamu merasa percaya diri kalau kamu bersaing dengan lulusan SMK Boga dari sekolah lain begitu? Em, saat ingin mencari kerja nanti, apakah kamu apa sih yang membuat kamu ragu sebenarnya? Kalau ragu ya tergantung dari bagaimana saingan kita nanti. Tapi yang saya kalau untuk cari kerja, apalagi untuk individu masing-masing, saya cukup percaya diri. Cukup percaya Melihat diri. kemampuan diri bagaimana. Apalagi kalau bukan, apalagi kalau tidak bergantung dalam sekolah, kan kita bergantungnya bagaimana skill kita, bagaimana pengetahuan, knowledge, speaking, Kurang lebih yang seperti itu ya. membuat percaya diri. Nah, kalau nanti lulus SMK nih, impian ideal kamu itu langsung eh, kerja di dunia perhotelan kah eh, atau pilihan lain?
Kalau lulus dari sini ya yang saya pilih mau kerja di dunia perhotelan, melanjut dulu karir dan belajar lagi. Berarti lebih ingin melanjutkan karir Ya, di karir di perhotelan ya. perhotelan. Hmm. Eh, Menurut kamu nih skill skill apa yang kamu paling butuhin sekarang tapi belum diajarin dari entah itu dari sekolah kah atau dari guru semacamnya secara maksimal lah di sekolah. Skill. Kalau yang paling penting yang bahkan tidak pernah diungkit, tidak pernah diajarkan ya kalau bagi saya itu leadership, kepemimpinan kan yang termasuk hal yang penting bagaimana kita ketika sudah jadi profesional chef atau menjadi head chef ketika memimpin dapur, memimpin orang-orang. Tapi leadership bukan hanya tentang memimpin orang, tapi memimpin diri kita sendiri. Supaya bagaimana kita bisa dipimpin dan juga kita bisa memimpin. Dan itu pasti sangat penting, bukan hanya untuk industri saya, bahkan seluruh bahkan di industri lain leadership itu penting sekali. Baik. Nah, pernah nggak sih kamu merasa kayak eh, kayaknya ini saya salah jurusan deh. Kalau kalau semisal eh, kamu pernah rasakan seperti itu, bagaimana sih semisalnya kamu untuk mengatasinya? Kalau mengatasi pemikiran semacam itu kan kayak akhir-akhir ini memang banyak orang berpikir salah jurusan lah. Tapi yang saya pikirkan ya kalau merasa salah jurusan kan itu pilihan kita. Kalau kita memang menyesali ya salahkan diri sendiri. Ah, Kenapa mau di sini? Kenapa mau menjalani ini? Kalau memang tidak sanggup ya jangan dilanjutkan. Tapi hmm, kan ini sudah eh, tanggung jawab, sudah em, eh, apa ya namanya? Sudah harus kita jalani dan memang itu pilihan kita. Jadi mau tidak mau dinikmati dan kita jalani sampai akhir. baik, berarti lebih ke jalani saja dulu Ya, ya. jalani. Daripada harus menyalahkan diri sendiri atas pilihan yang kurang tepat. Padahal kan kalau memang salah jurusan, kenapa dari awal tidak difikirkan secara matang-matang? Ya, Kalau karena memang tidak sanggup, kalau memang hanya apalagi lagi-lagi kita bicara tentang Gen Z yang banyak sekarang ya ikut-ikut tren FOMO lah ya. mm, Jadi ya bagus-bagus saja cara berpikir dari awal, cara memilih. ya sih karena kan kayak apalagi gen sekarang ini kan lebih ke FOMO begitu. Jadi pasti Oh, bukan karena eh, kemauan kemauan sendiri, sendiri, karena pasti kayak mau cuman ngikut-ngikutan lah karena ikut-ikut tren tren, semacamnya. tidak mau ketinggalan lah. Heeh, baik. Nah, bagaimana sih pandangan keluarga kamu atau orang-orang sekitar kamu mengenai pekerjaan atau perubahan karir Anda, kayak hambatan eksternal? Kalau melihat perubahan karir, contohnya saya yang mau ambil jurusan yang berbeda, gitu. Ya, Ya kan, mungkin orang-orang akan menganggap aneh karena apalagi orang-orang tidak tahu bagaimana apa yang sudah saya siapkan, apa yang sudah memang saya pikir matang, dia hanya dengar saja, sudah dia telah mentah-mentah. Orang-orang akan pastinya menganggap aneh lah kenapa mau SMK di sini kalau ujung-ujungnya jurusan kuliah tidak dilanjut lagi, pilih jurusan yang berbeda. Kan orang-orang pasti menganggapnya aneh lah, mm, sia-sia lah. Padahal ya, kan memang tidak ada masalahnya kalau kita memang mau punya keahlian di bidang yang berbeda. mm, Jadi kita punya double skill yang berbeda. oh, baik. Berarti kalau menurut kamu seperti itu ya. Ya. Nah, jika jika Anda berpikir untuk
mengubah situasi karir saat ini? Ketakutan apa sih atau kekhawatiran terbesar apa yang muncul di pikiran kamu nanti? Kalau perubahan karir, Perubahan karir. ya yang paling membuat takut sih justru memang dari restu orang tua. Apalagi kan ini bukan perubahan yang biasa, ini perubahan karir. Kita bicara tentang masa depan, bagaimana. Kan orang tua yang berperan paling aktif tentang bagaimana masa depan kita agar lebih cerah dan ya, layak lah untuk anak-anaknya. Hmm. Mungkin di itu ya kendalanya Ah, berarti kendalanya pasti dari restu dari dari restoran. restu orang tua ya. Nah, apakah ada kendala finansial atau fasilitas yang membuat Anda merasa terjebak lah di posisi saat ini? Kalau masalah seperti itu kayaknya tidak ada. Karena Nggak ada. semua aman, kalau misalnya finansial semua tidak ada. Berarti sejauh ini aman Sejauh ini saja. aman saja. Nah, jika semua hambatan dan ketakutan tadi itu dihilangkan atau pekerjaan lingkungan kerja seperti apa sebetulnya paling yang Anda impikan lah dari dalam 3 tahun ke depannya? Kalau berbicara 3 tahun ke depan, yang saya impikan itu saya punya salah satu penggemar seorang chef. Dia itu lulusan Poltekpar di Bandung NHI. Dia itu kalau kata-kata chef, dia itu pernah coba semuanya industri. Dia pernah jadi chef di kapal, dia pernah jadi chef di bahkan di pesawat di atas. Jadi ya saya mau kayak dia lah, mau mencoba semuanya, mau coba dari hotel, mau coba dari kapal pesiar, mau juga coba dari pokoknya semua sudut. Nah, saya mau coba. Berarti lebih kayak ingin mengikuti lah jejak Iya, dari yang kamu bilang tadi. kurang lebih sama kayak gitu. Ah, baik. Nah, nilai apa yang paling penting bagi Anda dalam bekerja? Apakah stabilitas gaji atau fleksibilitas waktu atau tantangan atau aktualisasi diri? Yang paling penting bagi saya, kalau bagi saya sekarang itu ya gaji. Kalau untuk orang-orang di usia saya pasti pikirnya gaji, tapi berbeda ketika berbicara di sini dan dia sudah berumah tangga. Pastinya yang pertama dipikirkan adalah fleksibilitas waktu. Bagaimana dia menyeimbangkan waktunya untuk bekerja dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Karena ya waktu sangat penting lah. Kita tahu waktu tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dibeli dengan apapun itu. Dan waktu itu adalah hal yang paling berharga. Berarti lebih ke Waktu. waktu Kalau ya, lebih kalau itu ya. pribadi saya sendiri, waktu. Baik. Nah, em, dari percakapan kita hari ini, apa satu langkah kecil yang menurut Anda paling realistis lah untuk Anda lakukan dalam minggu ini untuk mengurangi beban pikiran Anda? Yang saya lakukan ya untuk seminggu kemudian, beberapa minggu ke depannya, yang pastinya akan mengatur lagi plan bagaimana nantinya perjalanan karir setelah lulus SMK, mau 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan itu akan saya atur sedemikian rupa, bagaimana 1 tahun ke depan dulu bagaimana, 2 tahun kemudian bagaimana, dan tentunya yang saya tidak hanya atur begini saja, tapi akan ada penjelasan kenapa saya mau di sini, akan ada
penjelasan yang kompleks, yang jelas, dan orang-orang akan mengerti kenapa saya harus pilih ini, kenapa saya di tahun begini harus melakukan ini, kenapa kuliah saya mau di jurusan yang berbeda, kenapa saya mau dulu kerja tidak mau kuliah. Mungkin itu Oh, yang mau saya. oh, baik. Nah, apa sih hal terbesar yang saat ini membuat kamu itu ragu atau bingung lah dalam merencanakan karir dalam bidang boga? Kalau membuat saya bingung, ya, kadang kita mau menikmati masa-masa inilah, tidak mau memikirkan, tidak mau berpikir jauh. Padahal kan memang kita harus pikirkan matang-matang mulai ya dari umur segini. Memang kita harus pikirkan, dan yang paling membuat saya ragu itu karena kayak orang-orang akan berpikir, ya terlalu cepat mau berpikir begini. Kamu masih umur segini, kamu masih bisa menikmati masa muda ini. Bukan saatnya kamu memikirkan ini. Ada nanti waktunya, tapi kan kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Ya, kita tidak mau berpikir pikiran jelek, tapi ya ini memang kita harus atur sedemikian rupa. Ya, karena yang membuat ragu kadang memang dari perspektif orang lain. Kita tidak bisa lagi-lagi mengatur pendapat orang lain bagaimana. Berarti yang kayak bikin kamu itu bingung biasa kadang dari omongan orang gitu ya? Omongan orang tentang ya menurut saya dipikirkan karir, tapi usia yang masih sangat relatif muda. Baik. Nah, untuk mencapai target karir kamu setelah lulus, kira-kira kebiasaan atau keterampilan apa yang kamu mulai asah lah, mulai dari saat ini? Yang saya asah mungkin bukan dari semester ini, bahkan dari kelas 10 saya sudah lakukan. Ya, guru-guru mengajarkan untuk eh, mengambil yang namanya freelance setiap akhir pekan, misalnya di hotel-hotel tertentu ketika ada eh, acara seperti wedding atau apa, dan kita memang didorong lah, istilahnya kita diberikan jalan bilang untuk mengasah skill kita bagaimana di dunia kerja. Jadi kita rasakan bagaimana dunia kerja itu begini, dan di lain waktu kita belajar, tapi di sisi lain kita juga digaji. Jadi ya Hmm, ada kenikmatan lah, dan terjadi kayak tidak sia-sia lah kita belajarnya. berarti Capeknya. em, sudah ada lah yang ingin diasah Iya, untuk ke depan nanti sudah ada. supaya eh, tidak terlambat lah Hmm. gitu. Hmm. Nah, bagaimana sih cara kamu untuk memanfaatkan medsos atau tren kuliner saat ini untuk menambah wawasan atau bahkan mulai membangun personal bundling branding branding kamu sebagai anak boga? Tentu dunia medsos ya sekarang adalah jantung dunia, karena orang-orang akan melihat ke sana. Medsos ini banyaklah pengaruh baiknya, banyak pengaruh buruknya juga. Tapi ya kalau kita mau membangun personal branding, yang pertama itu ya kita buat akun media sosial kita sendiri. Memperlihatkan bagaimana aktivitas kita sebagai anak boga, bagaimana yang kita lakukan, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kemampuan kita, skill kita. Jadi ketika kita sudah mencoba juga untuk masuk ke dunia konten kreator tentunya, ya disitulah personal branding itu dibangun sendiri. Orang-orang akan kenal kita, orang-orang ya akan mengikuti lah bagaimana, dan orang-orang juga tidak sedikit pasti akan belajar dari kita. Hmm, Jadi tidak ada salahnya kita mencoba juga untuk masuk ke dalam dunia konten kreator untuk membangun personal branding sendiri. baik. Nah, itu tadi
jawaban yang dari kamu berikan itu lumayan sudah lebih dari cukup. Nah, bagaimana sih perasaan kamu saat eh, setelah kita mengobrol lebih panjang lebar tadi? Apakah menurut kamu lebih lega kah atau menurut kamu kayak lebih tertekan kah atau bagaimana semacamnya? Justru ya saya lebih lega lah, bisa dibicarakan kepada seseorang, apalagi yang bisa mendengar keluh kesah, mendengar pendapat saya, justru ya membuat mengeluarkan semua beban-beban pikiran lah. Hmm. Jadi membuat lebih rileks, lebih tenang. Jadi apalagi kalau memang orang yang mendengarkan mengerti bagaimana Ya, perasaan. karena pasti kan itu lebih enak kalau kayak sama-sama Ya, mengerti gitu, dan supaya kayak ceritanya juga itu lebih enak lah untuk betul diceritakan cerita. lebih lanjut lagi. Nah, eh, jadi semoga itu gambaran karir kamu ke depannya lebih lebih jernih. Dan ingat juga proses menentukan karir itu sebenarnya tidak instan. Nah, dan apa yang kamu rencanakan hari ini tuh adalah awal yang sangatlah bagus. Nah, kalau begitu pada sesi hari ini kita sudah cukup, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Em, Nanti data-data kamu yang kamu bicarakan tadi itu akan kami rahasiakan, dan tidak untuk disebarkan tanpa seizin kamu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi